مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا معبود بحق في الوجود إلا إياه. الكريم الذي من توكل عليه كفاه. ومن سأله أعطاه ما تمنى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد لله ولا ند لله ولا ولد لله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى يوم نلقاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. Shadaqallahul Azim. Hadratul Mukarramun, para pinasepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, para nonoman, para marurang kali. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni sawargan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama ini durasinya? Takut kependekan atau takut kepanjangan ini? Biasanya berapa lama, Ustaz? 30 menit? Oke. Ada satu surat di dalam Al-Quran yang sangat populer dan semua umat Islam, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama, Nahdiyin, sudah sangat mengenalnya. Surat ini diapit oleh surat Ar-Rahman dan surat Al-Hadid. Apa itu? Surat Waqiah. Ada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh para ahli kritik hadis dianggap sebagai hadis lemah. Tetapi karena banyak hadisnya, maka para ulama membuat teori jika hadis-hadis yang lemah itu jumlahnya banyak, itu ibarat lidi yang disatukan kemudian diikat menjadi sapu, menjadi kuat. Nah, hadis-hadis tentang surat Waqiah ini banyak banget. Salah satu di antaranya yang sangat populer dan ini dikutip dalam kitab Safwatut Tafasir karya Muhammad Ali As-Sabuni. Di hadis ini disebutkan man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, nah ini problemnya nih, setiap malamnya nih. Lam tusibhu faqatun abada. Dia tidak akan tertimpa kesengsaraan seumur hidup. Masya Allah. Ini tiap malamnya nih. Tapi untuk ibu-ibu sih saya kira ada alasan ya kenapa tidak tiap malam, karena ada haid misalnya, kecuali yang menopause. Pertanyaannya adalah kenapa surat Waqiah ini sedemikian dahsyat sampai Allah menggaransi bagi orang yang mendawamkan membacanya itu
itu Allah akan cukupkan, Allah akan penuhi segala keperluannya dan tidak akan tertimpa kabalangsakan seumur hidup. Padahal, nah ini problem tafsir Al-Quran yang menggunakan penafsiran zahir. Makanya tarikat ini yang barusan dilantunkan di antara bacaan-bacaannya itu untuk mengetahui makna terdalam dari ajaran-ajaran Al-Quran, dari ajaran-ajaran Islam. Di surat Waqiah ini kita lihat ada 3 kelompok manusia yang Allah sebutkan, tilu boboko na jalma di surat Waqiah. Saboboko ashabul yamin. Saboboko di ashabus shimal atau ashabul mas'amah. Saboboko di as-sabiqun as-sabiqun. Malah dengan hitungannya. Di surat Waqiah itu disebutkan ashabul yamin itu sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Dulu yang masuk kelompok kanan ini, kelompok kanan ashabul yamin namanya, atau ashabul maimana. Yang masuk kelompok kanan ini simbol kanan ini simbol orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu sullatun minal awwalin, dulunya banyak, wa sullatun minal akhirin, sekarang pun masih banyak. Nah ini kita masih punya peluang untuk dimasukkan oleh Allah ke kelompok ini. Yang kedua, as-sabiqun as-sabiqun. Ini agak miris ini. As-sabiqun as-sabiqun itu sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Dulu kata Allah, yang masuk kelompok ini sangat banyak. Wa qalilun minal akhirin. Kabeh dienakeun mah tinggal saeutik deui. Ini peluangnya kecil ini. Nah, as-sabiqun as-sabiqun ini kelompok yang berada di garda terdepan. Gitu. Sodakoh pangheulana. Puasa Senin Kemis pangheulana. Malah ditamahan puasa Daud. Senin puasa, Salasa henteu, Rebo puasa, Kemis henteu, Jumat puasa, Sabtu henteu, Minggu puasa, Senin henteu. Selang sekar, selang-selang. Lain selang-seling mah gelo. Selang-selang. Ini bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Bahasa Sunda ngerti gak sih? Ngerti ya? Orang Sunda kabeh ya? Alhamdulillah. Ngan hampura mun bahasa Sunda mah sok rada gariha sabsim kuring. Rada kabeh ditutur belah kulon. Jadi Aki Uyut di Banten lahir di Pelabuhan Ratu jadi rada gariha mun bahasa Sunda mah hampura bae. Sisanya ashabus shimal, kelompok kiri. Orang-orang yang selalu berbuat buruk, ngagugulukeun kana keburukan, ngajak kana keburukan. Memperdaya orang agar orang berbuat buruk. Nah, berarti belum ada hubungannya dengan rizki kan? Dengan hadis tadi, belum ada. Apa hubungannya? Allah menggaransi dengan memberi kecukupan apa yang kita mau Allah beri dengan membaca surat Waqiah. Nah ternyata menurut para ahli tafsir batini, ahli tafsir tasawuf, ini tasawuf ini induk semangnya tarekat. Jadi kalau bapak-bapak ibu mendengar istilah tasawuf ini induk semangnya tarekat. Jadi tasawuf ini konsep yang membicarakan banyak hal tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada tarikat. Tarikat itu lamun di gunung mah aya hiji bukit anu eta bukitnya dibikin rumah, aya masjidna,
aya tempat tinggalna, aya halamanana, aya kebona, itu sudah dibuat klaster nih kayak Permata Biru nih, tarekat ini. Tarekat. Itu. Tasawufnya apa? Jawa Barat, Bandung. Nah, Bandung ini tasawufnya. Tarekatnya mana? Klasternya, ada Permata Biru, ada Jilen, ada apalah gitu ya. Jadi tarekat itu ada guru, ada murid, ada ajaran. Guru, murid, ajaran. Nah, itu pasti. Di kita banyak tarekat yang dikenal dan populer. Pertama tarekat Qadiriyah, Naksabandiyah, Rifaiyah, Saziliyah, Tijaniyah. Ada yang digabungkan juga tarekat Qadiriyah dan Naksabandiyah, misalnya di Abah Anom, TKN. Nah, tarekat itu ada guru, ada murid, ada ajaran. Misalnya, di tarekat Qadiriyah zikirnya itu 66. 66. Di tarekat Qadiriyah Naksabandiyah 165. Kenapa? Jawabannya banyak. Salah satunya adalah menghitung huruf yang ada di kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Di tarekat Qadiriyah itu yang paling dominan dibaca kalimat Allah. Sama seperti atau mirip dengan tarekat Rifai. Dia menggunakan olah napas Allah, 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 Allah. Nah, ketika dihitung kalimat Allah itu jumlahnya 66. Kalau pernah belajar ilmu falak, abajadun, ada yang pernah belajar ilmu falak, abajadun, hawazun, hatoyakun, lamunun, saapasun, korosun, tasakhodun, dodogun. Nah, itu ilmu falak klasik. Kapungkur simkuring di pesantren Sirna Galih, Ciburial, Mamajengan Aceh, almarhum, Allah yarham. Itu belajar ilmu falak. Nah, hitungannya ilmu falak itu A, alif 1, ba 2, jim 3, dal 4 gitu hitungannya itu. Nah, alif 1, lam, ha, kan gitu. Allah itu alif, lam, ha. Alifnya 1, lamnya 30, lamnya 30, hanya 5. Coba itu, berapa? 66. Jadi kalimat Allah itu kalau dihitung secara huruf abjadiyah bahasa Arab, abajadun itu 66. Jadi kenapa 66 wiridnya? Karena nu digenina kalimat Allah. Kenapa TKN misalnya 165? Ya jawabannya dari kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah yang mayoritas atau dominan dibaca itu ketika dihitung 165. Coba gitu, kita hitung. La ilaha, lam 30, alif 1. Ilaha, alif 30, alif 1, lam 30, ha 5. Illa, alif 1, lam 30, alif 1. Allah 66. Coba itu. 165. Nah, seperti itu ya. Jadi alasan-alasannya. Masih banyak tarekat-tarekat yang lain yang jumlahnya tidak segitu dan memiliki alasan-alasan masing-masing. Jadi tarekat itu klaster dari sebuah gunung yang besar, kemudian di situ ada para penghuninya. Para penghuninya itu disebut dengan salik. Salik ya. Orang yang melakukan suluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ke surat Waqiah. Ada makna terdalam di dalam surat Waqiah itu, yang makna terdalamnya itu ada di 4 pertanyaan Allah di tengah-tengah surat Waqiah. Yang saya bacakan tadi di mukadimah salah satunya. Ini insya Allah sudah hafal surat Waqiah semua ya? Hafal ya? Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? 96. Surat keberapa? Diturunkan di mana? Ada berapa kata? Ada berapa huruf? Wah, ini panjang nih. Pertanyaannya panjang. Nah, cari aja di Syekh Google ya. Syekh Google. Qala Syekh Google,
Surat Waqiah adalah surat yang ke-56. Oke, kita lanjut. 4 pertanyaan itu, pertama, afara'aitum ma tumnun. Kedua apa itu? Afara'aitum ma tahrusun. Pertanyaan ketiga, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Yang keempat, afara'aitumun nara allati turun. Nah, ini 4 pertanyaan ini. Jadi kolbu surat Waqiah ini ada di sini. Kata para ulama ahli tasawuf. Kita bisa buka ini di kitab Lataiful Isyarah Al-Qushairi. Kita bisa buka ini di Haqaiqut Tafsir As-Sulami. Kita bisa buka pembahasan ini di An-Naisaburi atau misalnya di Ruhul Ma'ani. Silakan saja untuk kajian lebih luas dan mendalamnya. Ini kilasan saja kita, karena biasanya kuliah subuh tidak lebih dari 1 jam ya, tidak lebih. Afara'aitum ma tumnun. Ini pertanyaan Allah dalam bahasa Indonesia. Kita pernah mengenal pertanyaan retoris. Apa itu pertanyaan retoris? Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena jawabannya sudah jelas. Atau pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena itu bukan pertanyaan. Misalnya, ibu punya anak nih, punya anak cewek ya, punya putri, putrinya itu sedang remaja, kemudian diajak sama calon suaminya pergi ke luar rumah, ya kan, ke tempat wisata atau kemana. Kemudian kata ibunya itu, boleh dek, silahkan bawa putri saya, tapi jangan lewat jam 9 malam pulangnya. Gitu. Pas balik jam 2 peting tak. Kemudian si ibunya itu sambil melotot dia mengatakan, jam berapa ini? Perlu tadi jawab, jam 2 bu, dikepret kan. Itu perlu dijawab, jawabannya naon? Punten, tadi teh ban motorna kempes. Nah seperti itu. Jam 2 bu, nyaho aing jam 2. Tidak perlu dijawab. Atau pertanyaan yang jawabannya sudah jelas. Afara'aitum ma tumnun? Tidakkah kalian melakukan penelitian, panalungtikan, riset terhadap sperma yang kalian pancarkan? Coba sperma itu, kalau kita hitung menurut dunia kedokteran, di dalam testis kita, mudah-mudahan semuanya paham testis, apa yang saya maksud dengan testis. Karena kalau mau disunahkan ya jorang ya. Dina kantong lah, ting kantong naon ngaranna eta. Itu ada sekitar 1 miliar, minimal 300.000. Jika burui bu, burui. Kalau ibu lihat dengan mikroskopik ya, itu uyak nanti jika burui. Dan itu jumlahnya ada sekitar 1 miliar. Dina kantong eta teh. Bagaimana kita menjelaskan itu? Luar biasa. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Kaliankah yang menciptakan sperma, kemudian bergabung dengan ovum, kemudian menjadi bayi yang ada di dalam rahim, kemudian berkembang beberapa hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan, bahkan ada yang 12 bulan. Saya dilahirkan dalam usia kandungan 7 bulan. Saya sendiri 7 bulan. Pernah nggak, ini untuk evaluasi kita saja, pernah nggak kita misalnya mengkontrol, Pak, bebejain dong nanti, Pak, pan mama teh keur hamil ya, cing lah, malam Jumat ayeuna mah, urang nyieun sukuna kan teu ja.
Urang nyieun ceulina ya. Urang nyieun irungna supaya rada mancung. Kan enggak kan? Ngaguluyur we, bahkan poho-poho aja. Ya kan? Gobrak ke alam dunia, geus aya tangan, kaki, mata lengkap, hidung, mulut, hati, udah lengkap. Kita tidak mengatur sedikit pun, tidak membuat sedikit pun. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Arajeun nu nyieun bayi eta am nahnu al khaliqun. Atau kami yang menciptakan. Jawabannya udah jelas. Tidak ada di situ nahnu misalnya. Tidak ada. Jelas, kami nu nyieun. Anjeun nu nyieun atau kami nu nyieun? Kami. Jawabannya tidak ada, tapi udah jelas. Yang kedua, afara'aitum ma tahrusun. Tidakkah kalian melakukan riset, penelitian, panalungtikan, pepelakan nuku anjeun dipelak. Tatangkalan nuku anjeun dipelak. Antum tahrusunahu am nahnul harisun. Antum tazra'unahu am nahnu zarimun. Antum tazra'unahu am nahnu zarimun. Kaliankah yang menjadikan tanaman itu atau kami? Sok, melak jauh di lemur. Pernah tadi kontrol. Poe ieu pokona kudu jadi 2 cm. Penteu. Ngaguluyur we jadi. Bahkan aya deui pepelakan anu jadi di gigireun cau. Anu dipelaku urang. Sing pelentung. Teu pernah melak urang. Ketiga, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Tidakkah kalian meneliti, melihat, nalungtik cai anu sapopoe ku urang diinum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang menurunkan ti ditu nama nu nyieun? Kaliankah yang menurunkan air dari awan? Nah, ini dalam Al-Quran ada banyak ini istilah awan ini. Ada kata muzni, ada kata sahab, ada kata mu'thirat, itu banyak banget. Nah, nantilah. Tanya Ustaz Nasir. Jawabannya jelas. Allah. Bahkan ada ancaman, 2 ancaman pada dua narasi tadi. Kalau kalian tidak bersyukur, maka misalnya untuk tanaman apa itu? Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fazaltum tafakahun. Innala mughramuna bal nahnu mahrumun. Kalau kami mau, kata Allah, kami akan jadikan tanaman yang ada di jagat raya ini menguning, kering, tidak akan ada hasilnya. Ini ancaman Allah. Untuk air, Allah ada ancamannya. Lau nasya'u ja'alnahu ujajam falaula tashkurun. Kalau aku mau, kata Allah, aku akan jadikan seluruh air yang ada di jagat raya ini asin. Sok, kumaha eta lamun cai asin kabeh eta. Rek masak asin bae. Yang ngeunah teu meuli uyah sih sebenarnya mangan hari moal ngeunah pan urang nginum cai asin mah nya. Eta pahit eta asin. Bahkan di surat Al-Mulk ada ancaman lagi di ujungnya itu. Apa itu? Yang hafal surat Al-Mulk, ujung surat Al-Mulk apa itu? Tabarok, surat Tabarok. Qul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayatikum bima imain. Wah, ini ngeri ini. Qul, katakan wahai Rasulullah Muhammad, aro'aitum in asbaha ma'ukum ghauran, munseg teamah gitu. Kami daek ngeresakeun berkehendak, kami akan jadikan seluruh air yang ada di jagat raya ini kering. Teu aya cai sakecelak-kecelak aja. Riweuhnya. Sakalian urang rek masak oge dengan cai eta keur zaman halodo harita tah. Hesena neangan cai eta. Mereka meuli geuningan cai. Nah ini. Yang keempat apa itu? Afara'aitumun nar allati turun
antum ansyatum syajarataha am nahnu al-munsyi'un. Api yang setiap hari kalian nyalakan, kalian pakai, kaliankah yang menciptakan, yang menjadikan, yang mengadakan bahan bakunya? Yang di dalam surat Waqiah ini disebut dengan syajarah. Syajarah ini simbol dari bahan baku adanya api. Misalnya nanti jadi di lembur menjadi suluh, kayu bakar. Nanti ujung-ujungnya campuran antara fosil kayu dan hewan itu jadi minyak misalnya. Jadi batu bara atau jadi apapun yang bisa menjadi bahan bakar. Kaliankah yang menciptakan, yang menjadikan, yang mengadakan? Te bisa nanaon, urang mah nyieun remetuk ge moal bisa. Nyieun laler ge moal bisa. Moal. Jadi jawabannya semua nu ngayakeun bayi, nu nyieun bayi, nu nyiptakeun bayi melalui sperma Allah, nu ngajadikeun tatangkalan Allah, anu ngayakeun cai Allah, anu ngayakeun seuneu Allah. Lamun kitu mah berarti urang teu ngaboga boga. Ilmu luhung teu adigung, jadi sakti teu kumaki, yakin usik kersaning Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah ini yang diinginkan oleh surat Waqiah. Tawakal total ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi di awal kita gelegerkeun tawakalna ala Allah. Tawakalna ala Allah. Teh muntang sapinuhna ke Allah. Lamun muntang sapinuhna ka Allah berarti orang kudu percaya ke Allah. Lamun Allah mere nikmat, orang percaya ka nikmat ti Allah. Lamun Allah mere musibah, percaya musibah ti Allah. Kadang-kadang ngarasul aja. Nah, musti Allah teh adil. Eta teh tawakalna can pinuh. Nah, Gusti Allah teh adil. Si itu mah tutara salat beunghar. Urang mah sok salat balangsak. Memangnya salat kerdangan duit. Lain salat mah ibadah ke Allah. Nah, ibadah ke Allah itu Allah akan mengujinya. Nguji ku kanikmatan, nguji ku kasabaran. Teruji enggak? Itu. Tong dihubungkeun jeung dunia. Sabab kadunyaan mah ditinggalina lain tina rohimna Allah, tina rohmanna Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, itu harus dibedakan. Rahim mah keur jalma mukmin hungkul. Di mana? Di dunia jeung di akhirat. Matak ngagelegerkeun teh urang teh kudu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nun Gusti, muga Gusti masihan ka abdi di dunia anu sae, di akhirat anu sae. Loba ge ari teu sae mah goreng. Ta Rahman mah keur sakabeh makhluk. Rahman. Jadi sifat Allah teh aya Rahman, aya Rahim. Rahman mah ka sakabeh makhluk. Kadang-kadang jalma non muslim itu lebih dari cukup dibanding dengan kita. Orang mah boga sepeda, non muslim mah boga Alphard misalnya. Gitu. Orang mah boga mobil Toyota tahun 70, Astuti teh asli 73. Nah, batur mah boga Camry, boga naon. Cantang tuh dipikari tau ke Allah. Gitu. Sabab Rahmanna Allah mah keur sakabeh makhluk. Kapungkur aya penceramah Jamar. Pernah dengar tuh Jamar ya? Saya dapat ilmu dari beliau keur ngajelaskeun rahmanna Allah mah jiga balong. Bapak boga balong, eta balong teh dipelakan lauk, aya lauk emas, aya nila, aya mujair, gitu. Aya lele, aya patin. Brus we eta makanan keur lauk teh dibikeun, diawurkeun ku nu boga lauk teh. Awurkeun. Kadang-kadang nu pangwaregna mah keuyeub. Orai bedul, ya kan? Jaer, lauk emas makan teu kabagean kadang-kadang. Nah, karena